kembali lagi bersama saya Janatun Aulia. Nah, kebetulan nih ada dua tamu yang akan membahas soal Gen Z. Belajar di era Gen Z apa yang berbeda. Jadi di sini tuh saya tuh mau tahu pendapat mereka berdua yang gimana soal cara belajar Gen Z di era digital. Mungkin kita kenalan dulu untuk sebelumnya sama mereka biar kita tuh kayak welcome banget gitu kan. Yaudah, jadi silahkan. Oke, halo, kenalin nama aku Mawar. Hai Mawar. Halo, perkenalin nama aku Ayu. Hai Ayu. Nah, jadi kita kan sudah memperkenalkan diri nih. Nah, kayak mulai masuk aja ya ke pembahasan kita pada hari ini di podcast ini. Jadi di sini tuh saya mau membahas bagaimana cara belajar Gen Z. Nah, menurut kalian berdua apa perbedaan Gen Z yang sekarang, maksudnya Gen Z yang sekarang itu kayak gimana gitu sama generasi-generasi sebelumnya? Oke, di sini saya sedikit mengetahui nih apa sih perbedaannya Gen Z ini sama generasi sebelumnya ya. Pasti kita sudah mengenal ya Gen Z ini itu seperti apa. Mereka tuh lahir di era teknologi yang begitu cepat dan di zamannya kakak-kakak kita sebelumnya mungkin mereka belum terlalu mengenal teknologi ya daripada kita di zaman sekarang, di zaman Gen Z ini. Contohnya sekarang kita di zaman Gen Z ini kita dipermudah untuk belajar, seperti kita tuh tinggal menonton TV di depan, kita sudah mengetahui apa saja sih yang ada di dalam digital tersebut, dan kita tinggal searching aja di HP nih. Kita sudah mengetahui di dunia luar dengan HP saja. Kalau mungkin di zaman sebelum Gen Z ini mungkin mereka belum mengetahui nih. Mereka mungkin udah tahu, tapi belum secepat Gen Z seperti sekarang. Nah, bener banget tuh, setuju banget sama pendapat Ayu. Di era Gen Z itu kita bener-bener udah disediakan yang namanya digitalisasi. Jadi kita tinggal pinter-pinternya aja memakainya. Kalau dibandingkan sama generasi sebelumnya tuh ya, mereka tuh memang udah mendapatkan digitalisasi, namun belum seberkembang di era Gen Z ini. Makanya mereka bisa memakai tapi belum bisa menguasai. Bener banget, apalagi kan generasi sekarang ini kayak Gen Z ini kan bisa dibilang dikenal banget ya di kalangan masyarakat, karena ya mungkin caranya itu gitu loh, jadi itu makanya dia bisa dikenal gitu dari generasi sebelumnya ataupun generasi sekarang. Nah, jadi kayak misalkan nih pengaruh, kan pasti kita ada tantangan kita gitu, cara kita belajar gitu, tentang tantangan selama proses pembelajaran. Nah, menurut kalian berdua apa saja sih tantangan selama kalian belajar gitu? Kayak mungkin kalian kayak ngerasa kayak kan kalau kita misalkan presentasi di kelas nih, pasti kita ngerasa ih malu banget, ih takut salah. Nah, pasti kan kayak gitu. Nah, itu kan pasti kayak tantangan kita gitu dalam presentasi di depan. Nah, benar banget, apalagi kayak dengan mungkin generasi kita ya kebanyakan kita kayak gitu kan, kayak tertutup Ya, gitu, apalagi mental Gen Z. Nah, benar banget, itu benar-benar mentalnya tuh kayak bisa banget dilihat gitu dari segi manapun, itu kayak oh ini introvert nih, kelihatan banget gitu kan. Kalau aku sebagai Gen Z ya emang ngerasa bahwa aku tuh masih labil gitu loh. Mentalku tuh masih belum terlalu kuat dibandingkan dengan senior-senior di era sebelumnya ya. Di generasi milenial contohnya kan. Kalau generasi Gen Z tuh mereka masih lemah gitu mentalnya itu. Terus kalau dalam soal pembelajaran tuh ya, kalau aku sendiri yang ngerasa tuh kalau belajar karena ini di era teknologi, jadi rasanya tuh lebih susah fokus gitu. Ya betul, apalagi kan kalau kita misalkan lagi di depan itu kan kayak kita tuh udah kenal dah ya sama semua teman-teman kita, tapi kalau kita udah di depan tuh kayak
asing banget gitu, pasti udah nggak perlu dia. Ya bener, apalagi kalau misalnya pas belajar tuh ya, belajar di rumah susah banget fokus, kita tuh gampang terdistraksi oleh HP. Betul banget. Udah gitu kita kan sering banget mengkonsumsi konten instan ya, kayak reels, terus TikTok itu kan konten Banyak banget, instan banyak banget. banget. Yang bikin tuh kita tuh susah gitu loh buat fokus belajar, karena kita tuh pengennya seneng aja mau seneng pas kita scroll TikTok, scroll IG, jadi kita tuh bawaannya jadi males belajar. Kayak mager gitu, pasti kalau misalkan kita lagi ulangan lisan misalkan nih, pasti udah bener-bener anu ya, kita pengen belajar tapi kayak pasti tunggu 5 menit lagi deh, Ya, pasti kayak gitu kan. Nanti ujung-ujungnya ntar malam aja kayak gitu kan, pasti kita kayak ngerasa bisa nggak sih ntaran dulu. Nah ujung-ujungnya kita pasti kayak scroll TikTok, Ya, buka bener. IG, itu udah benar-benar dikenal banget ya, udah pasti kita akan apa ya, pasti dia kita rasain Ya, gitu loh. Genji tuh terkenal banget sama sikapnya yang suka menunda. Yes, Benar itu. Iya. Apalagi tuh kayak ya itu dah seperti cara belajarnya, cara tantangan terbesar kita selama kita belajar. Jadi di sini tuh saya juga kayak pengen tahu nih ciri khas belajar Gen Z dengan generasi milenial dan generasi sekarang. Menurut kalian berdua itu apa ciri khasnya? Menurut aku ya, kalau ciri khas Gen Z itu karena kan kita sekarang teknologinya sangat pesat ya. Kalau Benar. Gen Z pastinya belajarnya itu kayak bilang tadi lebih instan. Kita maunya cepat, kayak kita, aduh, males banget nih ngerjain ini. Kenapa nggak pakai ChatGPT aja? Nah, Lebih mudah, lebih benar. instan, langsung jadi. Tapi kalau zaman milenial mereka tuh lebih susah payah gitu kan. lebih ke fokus. Iya. Kan kalau kita itu sekarang itu apa-apa ChatGPT, apa-apa lewat Google, AI, kayak serba harus instan ya. Lebih ke instan. Terus kita juga nggak terlalu banyak mikir nggak sih, kita tuh kayak karena kita tuh bisa instan, kenapa harus instan gitu kan? harus Kita mikir. tuh Benar harus banget. mikir. Jadinya kita kalau kita cenderung terus ke situ, dan dampaknya itu akan ke kita Berpengaruh juga, ya, itu kan? berpengaruh banget. Iya. Apalagi kan kalau kita udah kuliah gitu kan. Iya. Terus kalau kita masih apa ya, kayak terbawa sama kayak masa-masa mungkin pas kita SMA juga kayak gitu, jadi kayak agak susah kalau misalkan kita sampai kayak gitu. Jadi kayak ya pasti ya itu yang Ya. membedakan mungkin ya antara Nah, kalau Genji juga tuh mereka lebih interaktif gitu. Ya, Mereka benar. lebih sebenarnya Genji itu kreatif mereka. Iya, banget. Cuma karena teknologi ini bikin mereka tuh jadi males gitu loh. Jadi kayak susah payah jadinya kita. Iya, sebenarnya mereka tuh bisa dibilang pinter, tapi cuma males aja. Karena udah dihadapkan sama dunia teknologi yang bikin mereka males. Yang apa-apa itu udah instan, udah Iya, terima jadi lah kita. Kalau misalkan ada tugas kita dikasih, kita cuma tinggal copy paste terus kirim dia, udah selesai gitu. Tapi ya mungkin itu lah ya sifat-sifatnya. Ya, sebagai udah. anak Gen Z itu udah Gen Z banget. Gen Z banget. Apalagi kalau misalkan jadi guru itu kayaknya kita bakal mempermudah mungkin ya, karena kita udah ngerasain gitu. Iya. Iya. Nah, jadi menurut kalian tuh soal Gen Z itu kan pasti kayak gitu. Dan di sini menurut kalian juga apakah pendidikan generasi yang sekarang itu relevan atau gimana menurut kalian berdua? Pendidikan yang sekarang ya sebenarnya cukup relevan sih. Kalau untuk soal pendidikan itu sebenarnya dia kembali lagi ke muridnya. Ya, Apakah dia mau belajar atau enggak? Kalau untuk masalah pendidikan, sebenarnya pemerintah itu udah berusaha memberikan yang terbaik. Hanya saja memang eksekusinya itu yang masih kurang. Makanya pendidikan di Indonesia tuh masih agak kurang ya. Jadi masih tertinggal dengan negara lain. Apalagi sekarang kan banyak pergantian kurikulum ya. Ya. Sebenarnya pemerintah itu sudah sangat mengayomi gitu untuk kurikulum ini, tetapi yang
eksekusinya itu yang sulit. Seperti guru kan sekarang mengajar, itu tuh tergantung dari murid-muridnya, apakah mereka mau belajar atau tidak. Itu kan tergantung muridnya ya. Tergantung dari diri. Iya, benar. Tergantung dari diri kita juga. Kita juga harus memulai gitu. Karena kalau tidak memulai kan gimana gitu, kita bisa untuk ke masa depan, Untuk berkembang. Ya, benar. benar. Dan masih masalah yang berkepanjangan ya soal kurikulum ini. Walaupun kurikulum yang ditawarkan memang sudah lebih baik ya dari sebelumnya, tapi memang eksekusinya itu yang masih kurang, karena di Indonesia tuh masih banyak sekali hal yang memang berbeda dengan di luar negeri. Makanya itu benar-benar membedakan kita dengan pendidikan di luar gitu. Betul banget. Pasti kalau dibilang relevan adanya pasti gitu. Tapi Ya. itu masih agak kurang gitu ya menurut kalian berdua. Oke, mungkin dalam podcast hari ini mungkin saya tutup saja ya dengan pembahasan soal Gen Z yang mungkin sekarang lagi viral-viralnya nih di kalangan masyarakat yang dikenal kayak Gen Z banget udah nggak perlu dibahas sih soal Gen Z gitu kan. Iya. Udah tahu pasti ya. Nah, jadi sekian dari saya dari podcast Dendrions. Saya sebagai hostnya pamit dan terima kasih. Bye-bye. Body, I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.